Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk tetap berdiam di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari isi kandungannya, mentadaburinya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Dan begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin", barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada orang yang paling terbaik kecuali orang yang selalu bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan langit-langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam sirah nabawiyah. Setelah sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana dakwah Rasulullah SAW kepada orang-orang yang pada waktu itu datang untuk melaksanakan haji pada tahun 11 kenabian. Nah, dengan dakwah Rasulullah SAW itu kepada mereka, salah satu hasilnya adalah ketika itu ada 6 orang yang masuk Islam yang berasal dari kota Yathrib. Apa kota Yathrib, Pak? Kota apa sekarang? Nah, kota Madinah. Nah, yang nantinya insya Allah kota Madinah ini akan menjadi base campnya, menjadi pusatnya, atau menjadi apa namanya? Negaranya, negara utamanya bagi kaum muslimin pada waktu itu. Nah, akhirnya dari 6 orang tersebut
ya, yang dimana mereka telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajarkan indahnya hukum-hukum Islam, mengajarkannya indahnya ajaran agama Islam ke kota Madinah pada gitu. Dan ternyata memang hal tersebut menghasilkan membuahkan hasil. Sehingganya pada waktu itu, pada tahun ke-12 kenabian, itu pada musim haji selanjutnya, ya, pada musim haji selanjutnya, yang datang kepada Rasulullah SAW atau yang pada waktu itu ingin melaksanakan haji itu berjumlah 12 orang dari kaum muslimin yang sekaligus waktu itu mereka ingin berbaiat kepada Rasulullah SAW. Nah, ya. Dan kita mengetahui bahwasanya dari 12 orang tersebut, ya, kebanyakan mereka, ya, dari kalangan kaum Khazraj. Ya, begitu pula dari kaum Aus. Kita sudah menjelaskan bagaimana hubungan antara kaum Khazraj dan Aus ini. Pernah, masih ingat Pak? Apa hubungan mereka sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW atau sebelum datangnya agama Islam? Hah? Iya, mereka selalu berperang pada waktu itu. Ya, nggak ada habis-habisnya berperang. Sehingganya nanti, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, dengan datangnya agama Islam, maka pada waktu itu kaum Khazraj dan Aus ini tersatukan pada waktu itu. Dan mereka bahkan menjadi pembela utamanya Rasulullah SAW dari kaum Ansar. Ya, dari kaum Ansar. Nah, tadi kita katakan, ya, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW itu 12 orang, ya, dari kaum Khazraj dan Aus tersebut, dan mereka pun datang kepada Rasulullah di Bukit Aqabah. Ya, di Bukit Aqabah. Lalu kemudian mereka berbaiat, dan baiat tersebut ya terkenal dengan istilah apa? Baiat Aqabah yang pertama. Ya, baiat Aqabah yang pertama. Di mana tadi kita katakan 12 orang tersebut berbaiat kepada Rasulullah. Dan Rasul pun mengatakan kepada mereka, ya, kemarilah kalian, kata Rasulullah SAW, berbaiatlah kalian kepadaku. Dan baiat tersebut untuk apa? Agar mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nih poin yang pertamanya. Ya, dari baiat yang pertama ini. Nanti ada apa Pak? Ada baiat Aqabah yang kedua juga. Ya. Nah, pada poin yang pertama ini apa? Kata Rasulullah, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Poin yang pertamanya. Poin yang keduanya untuk tidak mencuri. Lalu kemudian poin yang ketiganya untuk tidak melakukan perzinahan. Ya, tidak melakukan perzinahan. Lalu kemudian yang keempat, untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Nah, ini kalau kita lihat ini sama seperti pertanyaannya Abdullah bin Mas'ud, Pak, ya. Pernah Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayudan bin a'zam. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ya, dosa apa Pak yang paling besar, Pak? Syirik. Ya, syirik. Dan itu kata Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, itu yang paling parah dari dosa-dosa tersebut adalah apa? Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Ya, seharusnya seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Namun kemudian kenyataannya ada orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dosa yang paling besar. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Summa ayun?" Lalu dosa apa lagi ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antaqtula waladaka makhafatan ayat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau takut apabila mereka makan bersamamu. Artinya apa? Dia membunuh anaknya karena takut Pak, hal ini banyak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada
zaman dahulu. Dan sekarang pun dilakukan oleh orang-orang zaman ini. Ya, di mana mereka membunuh anak-anak mereka dikarenakan apa, Pak? Takut miskin. Takut miskin. Nah, ini tidak dibenarkan. Ada aborsi, ini, itu, dan lain sebagainya. Paham ya? Nah ini. Lalu kemudian tanya lagi oleh Abdullah bin Mas'ud, "Summa ayun, apa lagi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah pun mengatakan, "Antuzania halilata jarik." Yaitu engkau menzinahi istri tetangga. Coba. Ya Pak ya? Padahal sekarang yang banyak terjadi apa? Perzinahan dengan tetangganya sendiri. Atau istilahnya apa, Pak? Rumput tetangga lebih hijau. Ya, padahal dia Masya Allah sudah punya istri yang cantik. Istri tetangga padahal biasa-biasa aja. Tapi itu dia seperti kambing. Ya, seperti kambing melihat apa? Rumput. Dan dia menganggap apa? Rumput tetangga lebih hijau, lebih apa namanya? Lebih segar seperti itu. Nah, ini tidak dibenarkan. Padahal kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta wanantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril terus menerus berwasiat kepadaku, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta zanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku ini mengira-ngira bahwasanya seseorang itu akan menjadi ahli waris bagi tetangganya. Yang harusnya berkewajiban untuk berbuat baik kepada tetangganya malah sebaliknya, nikung dari belakang, menzinahi istri tetangganya. Nah, ini dosa-dosa besar. Dan ini kata Rasulullah SAW dalam baiat tersebut. Jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, lalu kemudian tidak membunuh anakmu karena takut miskin. Lalu kemudian jangan berbuat dusta, baik dengan apa? Tanganmu ataupun kakimu. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan juga, dan janganlah kalian durhaka kepadaku terhadap hal yang ma'ruf. Ya, artinya apa? Tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan, apabila kalian melakukan hal tersebut, kalian mengikuti baiat tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar kepada kalian. Dan sebaliknya, ya, jikalau ya kalian melanggar atau bahwasanya tidak melaksanakan baiat tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi kepada kalian di dunia ini, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah sebagai penebus dosa. Akan tetapi kalau seandainya kalian melanggar atau tidak melakukan melakukan poin dari baiat tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup aib kalian, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Allah. Jikalau Allah menghendaki, maka Allah pun akan mengazab kalian, ya, dan jikalau Allah menghendaki, Allah pun akan memaafkan. Maka ketika mendengar hal tersebut, mereka pun langsung berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu poin-poin dari baiat Aqabah yang pertama. Ya Pak ya, jadi jangan ngerasa aneh. Oh, ada baiat Aqabah, apa nih? Ya, baiat Aqabah. Itu baiat yang terjadi antara tadi kaum Ansor dengan Rasulullah di Bukit Aqabah. Ya, di Bukit Aqabah yang berjumlah 12 orang. Nah, Pak, selesai dari baiat tersebut, ya, dan juga telah kelar orang-orang dari pelaksanakan ibadah haji, maka selanjutnya pada waktu itu Rasulullah SAW pun mengutus seorang duta pertama dalam dunia Islam, yang dia akan mengajarkan tentang indahnya ajaran agama Islam ini, ya, mengajarkan hukum-hukum Islam kepada orang-orang yang berada di kota Madinah. Dan tidak tanggung-tanggung Rasulullah SAW pada waktu itu memilih seorang pemuda yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, yang itu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Seorang pemuda yang telah meninggalkan kekayaannya, yang telah meninggalkan kemewahannya,
ya, pakaian yang dulunya bahasanya apa ya? Keren. Iya, benar. Ya, pakaian dia dulu pakaian begitu keren, dari kejauhan sudah tercium baunya yang begitu wangi, dan ketika itu dia menjual semuanya hanya untuk apa? Untuk agama Islam. Yaitu Mus'ab bin Umair. Umair. Nah, tadi Pak ya. Tuh, kalau orang-orang zaman dahulu, para sahabat, mereka jual dunia ini, jual kemewahannya hanya untuk membeli agama Islam. Sebaliknya orang-orang di zaman sekarang ini apa? Mereka jual agama Islam untuk mendapatkan apa? Dunia. Ya, ini sebaliknya. Ya, dengan alasan apapun. Ada yang dijual dengan mie sekotak, ya, ada yang dijual dengan dunia dan lain sebagainya, dengan beranggapan nanti bisa bertobat. Itu kalau seandainya dia masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail muzlim. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya sebuah fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Kaqita'il lail muslim, itu bagaikan potongan malam yang begitu gelap. Pak, artinya apa? Tersembunyi, nggak kerasa fitnah tersebut telah datang kepadanya. Ya, nggak tahu. Beda kalau dengan adanya orang kafir begini dan lain sebagainya, tahu, oh ini orang kafir. Ini enggak, fitnah tersebut datang kepadanya tanpa dia sadari. Itu Rasulullah mengatakan kaqita'il lailil muslim. Fitnah tersebut datang itu bagaikan potongan malam yang begitu gelap, gak terlihat, tersembunyi. Tapi efeknya begitu besar. Apa efeknya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yang membuat seorang laki-laki yang di pagi harinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yumsi kafiran, tiba-tiba di sore harinya sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba pagi harinya sudah kafir. Karena apa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan yang ada di dunia. Nah, ini Pak, ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Ya, yang membedakan kita dengan para sahabat. Dulu mereka menjual dunia ini untuk mendapatkan akhirat mereka. Orang sekarang menjual agamanya untuk mendapat apa? Menjual agamanya untuk mendapatkan bahkan orang-orang yang sudah bermajelis ilmu, orang-orang yang sudah mengenal agama Islam, ya, mengenal sunnah, berjenggot, ini dan lain sebagainya. Namun kenyataannya ketika fitnah dunia datang kepadanya, ya, lalu kemudian apa? Dia halalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh, ini gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh. Ya, dalam jual beli. Ya, dalam jual beli. Jualan memang boleh di botolnya madu murni 100%. Ya. Kalau nggak murni dikembalikan. Tiba-tiba ketangkep polisi, apa? Madunya semua madu palsu. Ini nggak benar. Ya, ini menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Nah, begitu pula, ya, ada ustadz menyerukan kepada jemaahnya untuk apa? Berinfak. Tapi infaknya kemana? Ke dia sendiri. Nah, ini masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya, suruh semua infak. Infak ke mana? Ke dia. Dia yang mengelola infak tersebut. Dia yang kemudian kaya. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini nggak benar nih. Ini zaman fitnah. Ya, dia jual agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Nah, dan banyak perkara-perkara yang lainnya yang sekarang ini terjadi pada kaum muslimin. Perzinahan,
Ini nggak tahu, saya baru dengar kabar katanya perzinahan di kota Bekasi meningkat pesat katanya penyebarannya. Nah ini juga seperti itu. Ya, ada orang-orang yang menjual agamanya untuk perzinahan tersebut, untuk kenikmatan itu. Ya, sementara sedikit sekali di antara mereka yang tetap bisa mempertahankan agamanya, ya, dan tidak mau menjualnya. Ketika fitnah tadi datang kepadanya, ketika datang wanita-wanita yang ingin menggodanya, dia pun mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertahan sedikit sekali, ya Pak ya, benar gak Pak? Itu Rasulullah mengatakan apa? La ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, as-sabiru fihim 'ala dini, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Seperti apa Pak? Kal qabidi 'alal jamar, itu bagaikan orang yang menggenggam bara api, sakit. Dan yang mau melangkah di jalur tersebut hanya sedikit sekali. Ya, kalau saya tanyakan kepada antum mau mengikuti jalur bara api? Enggak kan? Ya, dan itulah kenyataannya. Ya, kaum muslimin sekarang nggak mau mengikuti jalan tersebut. Ya, maunya apa? Yang bebas-bebas aja. Sekalinya kita ajarkan Islam, berat. Ya, kita ajarkan sunnah, radikal. Radikal ini ekstrim dan lain sebagainya. Inilah keadaan kaum muslimin sekarang ini, yang dimana mereka memang berkiblatnya, ya, kepada orang-orang kafir, ya, kepada orang-orang kafir. Nah, kita kembalikan tadi. Nah, ini Mus'ab bin Umair yang telah menjual dunianya untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya tadi, ya. Yang bahkan Pak, Masya Allah, Mus'ab bin Umair ini, bahkan ketika nanti dia meninggal, dia wafat, pada waktu itu dia tidak memiliki kain untuk menutupi jenazahnya. Gak punya Pak, ya. Sehingganya ketika kain yang ada di pakaian tersebut ditaikin ke atas, terlihat bawahnya, ya. Ketika akhirnya ke bawah, terlihat yang dia atas, ketarik seperti itu. Nah, akan tetapi itulah untuk Umar. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan semua tersebut, ya, dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pakaian yang lebih baik di dalam surga sana. Nah, terlanjutkan. Ya, lalu kemudian Rasulullah pun tadi, ya, mengutus seorang duta pertama dalam dunia Islam, yaitu bernama Mus'ab bin Umair. Ingat Pak, Mus'ab bin, bukan Umar bin ya, Mus'ab bin Umair. Sehingga pada waktu itu Mus'ab bin Umair pun menuju kota Madinah, ya, menuju kota Madinah. Dan sebelum pada waktu itu, ya, sebelum beliau mendakwahi orang-orang yang ada di kota Madinah tersebut, dia pun pada waktu itu tinggal terlebih dahulu di rumah As'ad bin Zurarah, ya, As'ad bin Zurarah. Nah, setelah dia tinggal di sana terlebih dahulu, maka kemudian As'ad bin Zurarah inilah yang memandu siapa? Mus'ab bin Umair ini untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang di kota Madinah. Maka pada waktu itu dibawa oleh As'ad menuju kabilah dari Bani Ashhal dan Bani Zufur. Nah, setelah mereka di sana, ya, setelah mereka berada di sana, mulailah orang-orang dari kaum muslimin yang sudah masuk dalam Islam itu berkumpul dengan Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Nah Pak, dari kejauhan, ya, dari kejauhan ada dua orang pemimpin dari Bani Ashhal ini, yaitu yang pertama adalah Sa'ad bin Mu'ad, yang kedua adalah Usaid bin Hudair. Ini namanya bersama-sama Pak, ya. Kalau yang bersama dengan Mus'ab tadi adalah As'ad. Kalau ini ada pemimpin dari Bani Ashhal yang masih dalam keadaan kafir, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan juga Usaid bin Hudair. Intinya apa? Dua pemimpin kafir atau musyrik dari apa? Bani Ashhal. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad ini berkata kepada temannya Usaid bin Hudair, katanya, ya, bahwasanya dia perkatakan kepada Usaid bin Hudair, bisa nggak kamu ke sana, ya, datang kamu kedua orang tersebut,
lalu kemudian kamu usir mereka, kamu caci mereka. Nah, kamu caci mereka. Lalu kemudian kata Sa'ad bin Mu'adz ini, karena apa? Karena sesungguhnya di sana ada As'ad bin Zurarah, yang dimana dia adalah anak dari bibi saya. Kalau bukan dikarenakan kekerabatan di antara kami, maka sungguh saya sendiri akan membereskannya. Ini kata siapa? Sa'ad bin Mu'adz kepada Usaid bin Hudair. Maka mau nggak mau pun akhirnya pada waktu itu ketika dua orang ini bercakap dan sebagainya dan menganggap bahwasanya Mus'ab bin Umair ini telah membodohi orang-orang yang lemah di kalangan mereka, pada waktu itu Usaid pun bersegera ngambil tongkatnya dan menuju ke tempat Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Dia bawa sampai sana. Ketika dia sampai di sana pada waktu itu dicaci makinya siapa? Mus'ab bin Umair. Caci maki gini dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian Usaid pun langsung menyuruh mereka untuk apa? Pergi atau diusir dari perkampungan mereka pada waktu itu. Namun sebenarnya pada waktu itu si As'ad sudah memberitahukan kepada Mus'ab bin Umair, nih Usaid bin Hudair ini adalah salah satu pemimpin dari kalangan Bani Ashal. Kalau seandainya engkau bisa memberikan penjelasan kebenaran kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh yang besar. Lalu kemudian Mus'ab pun mengatakan, kalau seandainya dia mau berbicara denganku, maka aku pun akan memberikan penjelasannya. Maka datanglah tadi dia provokasi, marah-marah dan lain sebagainya dan mau mengusirnya. Tapi kata Mus'ab bin Umair dengan tenangnya, apa kata Mus'ab? Mus'ab pada waktu itu, wahai Tuan, sudikah engkau untuk duduk terlebih dahulu di sini? Kalau seandainya engkau berkenan, maka engkau bisa menerimanya. Tapi kalau seandainya engkau tidak berkenan, engkau bisa menolaknya dan mencegahnya dari dirimu sendiri terhadap hal-hal yang tidak engkau sukai. Maka pada waktu itu Usaid bin Hudair pun oke, kalau gitu ya, dia setuju. Saya dengar akhirnya tombaknya tadi ditaruh sama dia, dengar. Maka mulailah pada waktu itu Mus'ab bin Umair mengajarkan Islam kepadanya, mengajarkan bagaimana indahnya ajaran-ajaran Islam tadi. Gak boleh begini, gak boleh begini, harus bersikap adil, harus berakhlak yang baik dan lain sebagainya. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair pun mulai membacakan Al-Quran Al-Karim. Dan Mus'ab bin Umair adalah seorang mukri, yaitu orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, dan bacaannya pun juga begitu merdu. Kayak imam tadi apa ya? Imam Masjidil Haram maksudnya. Bukan Imam Masjidil Haram. Nah, ya, Imam Masjidil Haram. Intinya indah sekali pada kita. Maka Usaid yang mendengar pada waktu itu langsung mengatakan, demi Allah, saya bisa mengenal Islam dari wajah orang ini yang begitu berseri, dan juga bisa mengenal agama Islam dari apa yang telah dia sampaikan dan apa yang telah dia baca. Lalu Usaid pun tanpa komentar apapun langsung mengatakan apa? Kalau gitu gimana nih? Kalau seandainya di antara kalian yang mau masuk dalam agama Islam, apa yang harus dilakukan? Berarti apa, Pak? Takluk pada itu Usaid. Ya takluk. Lalu kemudian Musa pun memberitahukan bahwasanya kalau kamu ingin masuk dalam agama Islam, lakukan apa? Mandi terlebih dahulu, bersihkan pakaianmu, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Langsung bergerak pada waktu Usaid, mandi, kemudian apa? Bersihkan pakaiannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Masya Allah. Masuklah Usaid pada kita. Nah, setelah tadi masuk dalam agama Islam, Usaid pun berkata kepada Mus'ab bin Umair, sesungguhnya saya ini berada dalam misi yang diperintahkan oleh siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz. Ya, Sa'ad bin Mu'adz. Dan sesungguhnya kalau seandainya engkau bisa memberikan penjelasan kebenaran kepada dia
dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidak ada satupun dari kaumnya yang akan menyelisihinya. Pasti mereka semuanya akan mengikutinya. Lalu bersama kata Mus'ab dengan tenangnya, kalau seandainya memang dia mau duduk, nanti akan saya berbicara kepadanya. Kalau enggak ya sulit. Ya, kalau enggak sulit. Jadi itu Pak, kalau kita lihat inilah bagaimana indahnya Islam ya. Enggak memaksa. Ya, la ikraha fid din. Enggak ada paksaan di dalam agama Islam. Enggak perlu harus datangin masjid orang langsung kemudian apa? Mengobok-ngobok langsung kemudian apa? Membuat kerusuhan di masjid orang lain. Enggak ada kayak gitu. Ya, enggak ada dalam ajaran agama Islam. Buat kekerasan, preman-premannya diprovokasi, akhirnya masuk ke dalam masjid, buat kegaduhan. Preman ini namanya orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh nggak pakai baju dia masuk dalam masjid, sendal di bawah masuk kotor-kotor dan sebagainya. Lalu kemudian berbicara dengan perkataan-perkataan yang kotor dalam masjid untuk membuat kegaduhan. Sementara kita lihat bagaimana Mus'ab sendiri ya ketika mendakwahkan, kalau dia mau fadl, kalau enggak ya sudah selesai. Seperti itu. Enak Pak ya? Enggak ada paksaan. Enggak perlu harus begini begitu dan sebagainya. Karena percuma ngobrak-ngabrik orang lain kalau hatinya memang tetap berada dalam kesesatan, enggak bakal bisa kita ajak. Walaupun kita maksa. Ya, itu la ikraha fid din. Maka kemudian akhirnya pada waktu itu Usaid pun mulai memikirkan bagaimana caranya mendatangkan Sa'ad bin Mu'adz ini kepada Mus'ab bin Umair pada waktu itu. Akhirnya dia datangin, pas ketika dia datang kepada Sa'ad tadi, pada Sa'ad dan Mu'adz, Sa'ad pun langsung melihat penampilan yang berbeda dari siapa? Dari Usaid ini. Ya, penampilan sudah berbeda. Mungkin gayanya udah benar-benar gaya kaum muslimin pada gitu. Lalu kemudian saat bertanya, apa yang terjadi padamu? Apa yang kau lakukan ini? Maka kemudian Usaid pun mengatakan, nggak ada masalah. Tadi saya sudah mendatangi mereka, ternyata mereka pun juga nggak ada masalah apapun. Ya, memang itu kenyataannya gitu ya. Dan bahkan mereka pun mau mengikuti apa yang saya katakan. Dan itu pun memang keadaannya. Ya. Lalu kemudian berpikir nih. Ya, Usaid memikirkan bagaimana cara untuk memprovokasi siapa? Saat ini agar dia mau datang kemana? Kepada Mus'ab bin Umair ini. Ya, provokasi dan lain sebagainya. Akhirnya mau nggak mau pada waktu itu Sa'ad pun datang ke Mus'ab. Pas ketika dia datang ke sana, mulai marah-marah, dicaci maki begini dan sebagainya pada waktu itu. Akhirnya Mus'ab pun langsung mengatakan, wahai Tuan, sama kayak tadi di awal, bisakah engkau duduk terlebih dahulu? Kalau engkau berkenan, engkau dengarkan, engkau terima. Kalau enggak, ya sudah, tinggal cegah dirimu dari apa yang tidak engkau suka ini. Akhirnya mau nggak mau Sa'ad pun juga dia tancapkan tombaknya, lalu kemudian dia pun duduk. Maka Mus'ab pun sama seperti tadi Pak. Masya Allah, sama, langsung mengajarkan agama Islam, membacakan Al-Quranul Karim. Seketika jawaban dari Sa'ad itu sama dengan jawaban Usaid pada gitu. Ya, bahwasanya dia bisa mengenal agama Islam dari apa? Dari wajah si dai ini, ya, dari si Mus'ab ini, dan juga dari apa yang dia sampaikan dan apa yang dia baca, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka dia pun bertanya, kalau ada seseorang ingin masuk ke dalam agama Islam, apa yang harus dilakukan? Sama, akhirnya mandi, kemudian apa? Bersihkan pakaian, lalu kemudian bersyahadat, salat dua rakaat. Sukses Pak. Langsung seketika pada gitu Pak, ya, tanpa pandang bulu lagi. Langsung siapa namanya? Sa'ad pun mendatangi kaumnya. Ya, dia mendatangi kaumnya. Kaumnya pun juga bertanya lagi saling bertanya di antara mereka. Ini ya, Sa'ad udah penampilan udah mulai beda ini setelah tadi dari sana.
Akhirnya mulai berbicara Sa'ad pada waktu itu, dia katakan, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian mengenai diriku? Maka kaumnya pun langsung mengatakan, engkau adalah pemimpin kami, dan engkau adalah orang yang pendapatnya paling utama dari kami. Maka kemudian pada waktu itu Sa'ad pun mendakwahkan mereka, mengajak mereka seluruhnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dikatakan oleh Sa'ad pada waktu itu, haram bagiku untuk berbicara kepada laki-laki maupun perempuan sebelum aku mengajak kalian kepada Allah dan Rasulnya. Seketika Pak, seluruhnya langsung masuk ke dalam agama Islam, kecuali satu orang yang terlambat. Siapa dia? Yaitu Usairim. Pernah dengar Usairim? Pernah mendengar Usairim? Apa? Pernah enggak? Pernah Pak? Usairim adalah seseorang yang tidak pernah meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Karena apa? Karena pada waktu itu sebelum dia meninggal pada perang Uhud, dia masuk Islam dalam perang Uhud. Keadaan dia masih kafir. Keadaan dia masih kafir. Tiba-tiba di tengah perjalanan tersebut dia pun masuk ke dalam agama Islam. Ketika dalam perang Uhud itu orang-orang kafir bingung. Kenapa Usairim ini malah membantai orang-orang kafir tersebut? Ya, sementara orang-orang kafir berpikiran bahwasanya Usairim ini masih kafir. Ya, masih kafir. Sehingganya pada waktu itu ketika Usairim wafat, meninggal, sempat terjadi perselisihan antara kaum muslimin dan orang kafir. Sebenarnya Usairim ini berada dalam Islam atau berada dalam kafir. Maka kemudian diberitahukan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Usairim itu sudah masuk ke dalam agama Islam. Lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang ini sedikit sekali berbuat, akan tetapi mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dia belum pernah, tadi kita katakan, belum pernah meletakkan kepalanya untuk bersujud kepada Allah, belum pernah sholat, ini, itu, dan lain sebagainya. Hanya pada itu masuk ke dalam agama Islam, lalu kemudian berjihad, meninggal, masuk ke dalam surga. Nah, itu Usairim. Jadi kita katakan tadi, seluruh dari kabilah Bani Ashal tadi, yang berada di bawah kepemimpinan siapa? Sa'ad bin Mu'adh tadi, semuanya mereka masuk ke dalam agama Islam. Mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya Mus'ab pun terus mendakwahkan Islam di kota Madinah tersebut, sehingga mereka pun banyak yang masuk ke dalam agama Islam kecuali 3 kabilah saja. Ya, dan kabilah tersebut adalah pertama kabilah Bani Umayyah, lalu kemudian kabilah Hatmah, lalu kemudian yang ketiga adalah kabilah Wa'il. Baru 3 kabilah ini saja yang kemudian tidak masuk ke dalam agama Islam, dikarenakan ada seseorang yang menghalangi mereka yang bernama Qais bin Aslat. Terus menghalangi mereka. Tapi kemudian 3 kabilah ini kemudian nanti akan masuk ke dalam agama Islam setelah perang Khandaq. Ya, setelah perang Khandaq. Nah, tadi Masya Allah, setelah tadi Mus'ab pun mendakwahkan Islam ke negeri Madinah dan mendapatkan hasil yang begitu besar, maka kemudian ya pada tahun ke-13 kenabian, sebelum musim haji, Mus'ab pun balik ke Mekah dan mengabarkan tentang bagaimana keadaan orang-orang Madinah ini, yaitu orang-orang Ansor tadi, yang mereka benar-benar hati mereka terkait dengan kebaikan, selalu terhubung dengan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang bermental baja. Nah, mulai secerca harapan. Baik, mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin faedah yang kita dapatkan adalah sebagaimana Mus'ab bin Umair tadi, yang mendapatkan kedudukan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan berapa banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam, berapa banyak manusia yang mendapatkan hidayah lewat
Mus'ab bin Umair sehingga menjadikan dia sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, sedangkan kalian dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Mus'ab bin Umair, dai Allah, pelayan Allah yang afwan. Kebanyakan kaum muslimin sekarang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut dan hanya menyerahkan kepada ustaz. Ya. Sedangkan kaum muslimin yang lainnya tidak mau mengambil keutamaan atau keagungan dari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Nah, tadi kita katakan semoga ya kita semua yang bermajelis ini bisa mengikuti jejaknya Mus'ab bin Umair, ya, terus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada kebaikan, seraya kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.